Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang, selamat sejahtera. Kami dari kelompok PAD akan mempresentasikan tentang hasil survei dan wawancara kami di Desa Sambunghatan, Kecamatan Kembaran. Sebelumnya, perkenalkan anggota kelompok kami. Yang pertama ada saya sendiri, Aziz Setia Adanu, dengan NIM D1A02150 sebagai moderator. Kemudian ada Mbak Tika Hapsari dengan NIM D1A02141 sebagai pemateri. Ada Mas Fajar Kurniawan dengan NIM D1A02197 sebagai pemateri. Dan ada Mas Habis Alfarabiki dengan NIM D1A02140 sebagai pemateri. Ada Mbak Catur Amelia Anggreni dengan NIM D1A02170 sebagai pemateri. Selanjutnya ada Anastasia Fajri Pabela dengan NIM D1A02175 sebagai pemateri. Dan yang terakhir ada Mas Dio Revaldi Chandra dengan NIM D1A02197. Kemudian saya serahkan kepada pemateri. Oke, selanjutnya kita beralih ke tujuan. Tujuan dari praktikum kami hari ini adalah yang pertama, mengetahui permasalahan bidang peternakan di Desa Sambungwetan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Lalu yang kedua ada mengetahui media dan metode yang digunakan untuk penyuluhan di Desa Sambungwetan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Yang ketiga ada mengetahui upaya penanganan permasalahan peternakan di Desa Sambungwetan, Kecamatan Kembaran, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Oke, yang selanjutnya yaitu permasalahan peternakan yang ada di Desa Sambungwetan. Permasalahannya itu ada 3. Hasil dari wawancara kami dengan para peternak domba. Yang pertama itu ada jarak kandang dengan pemukiman. Terus ada tidak adanya pengolahan limbah kotoran hewan. Dan yang terakhir ada kurangnya persediaan pakan ternak yang berupa hijauan. Permasalahan pertama yaitu jarak kandang dengan pemukiman. Di Desa Sambungwetan sendiri bisa dibilang jarak kandang dengan pemukimannya itu terlalu dekat, sehingga tidak layak untuk dibuatnya peternakan. Kebanyakan peternak domba di Desa Sambungwetan memiliki kandang di samping atau di belakang rumahnya. Menurut Sabil et al. Tahun 2021 menyatakan bahwa sebaiknya lokasi peternakan cukup jauh dari pemukiman agar bau dari limbah peternakan tidak mengganggu pemukiman penduduk sekitar kandang. Jarak kandang dari pemukiman minimum 50 meter. Permasalahan peternakan yang kedua yaitu tidak ada pengolahan limbah kotoran hewan. Salah satu permasalahan yang kami temukan di Desa Sambungwetan adalah tidak adanya sarana pengolahan limbah lebih lanjut untuk kotoran yang dihasilkan oleh ternak, baik itu limbah yang berupa padat, yang berupa cair maupun berupa gas. Hal tersebut sesuai dengan pendapat INDRI tahun 2015 yang menyatakan limbah peternakan adalah sisa buangan dari produk hewan ternak dari usaha pemeliharaan ternak. Limbah tersebut meliputi limbah padat, limbah cair, dan limbah gas. Akibat tidak adanya sarana pengolahan kotoran hewan tersebut, banyak warga desa yang mengeluhkan akibat bau dari limbah kotoran hewan yang dihasilkan oleh peternakan domba terbawa oleh angin sehingga menyebabkan bau yang tidak sedap. Selanjutnya itu ada kurangnya persediaan pakan ternak seperti hijauan ya. Di Desa Sambungwetan itu ada 2 penyebab dari kekurangan persediaan pakan ternak. Yang pertama itu adalah lahan. Jadi itu di Sambungwetan itu peternaknya jarang yang punya lahan untuk budidaya rumput-rumput seperti itu. Yang kedua karena cuaca di daerah Banyumas sendiri yang sekarang sedang musim hujan, jadi untuk produksi rumput-rumput yang ada di sekitaran desa situ itu jadi berkurang gitu, sehingga membuat para peternak itu
kesulitan mencari hijauan tersebut dan membuat membuat si ternak tersebut produksinya jadi menurun. Oke, yang selanjutnya ada metode dan media penyuluhan. Metode penyuluhan yang digunakan yaitu berupa penerapan skala prioritas. Langkah yang paling awal yaitu berupa pembuatan susunan kegiatan yang disesuaikan dari hasil analisis data primer dan data sekunder. Metode ini dapat dilakukan dengan memprioritaskan masalah yang lebih besar atau masalah yang urgen yang terdapat di desa Sambung Wetan untuk ditetapkan menjadi materi penyuluhan. Yang kedua ada media. Medianya yang digunakan yaitu media visual audio. Penyebarannya dalam bentuk cetak seperti pamflet, poster, dan leaflet. Sementara dalam audionya kita berdiskusi dengan peternak-peternak dan pemerintah desa di desa Sambang Wetan tersebut. Oke, selanjutnya ada pemecahan masalah dan solusi. Yang pertama, pemanfaatan limbah kotoran hewan menjadi pupuk organik, di mana dimanfaatkan limbah kotoran hewan ternak untuk menjadi pupuk organik. Pada dasarnya, limbah ternak berupa urin, feses, dan sisa pakan merupakan bahan dasar pembuatan pupuk organik. Pupuk organik yang telah dibuat dapat dialihkan ke sektor pertanian yang ada di desa Sambung Wetan. Pemanfaatan limbah kotoran ternak menjadi pupuk organik sangat membantu untuk menjaga kesehatan lingkungan dan kesehatan masyarakat sekitar peternakan tersebut. Kita masuk ke next poin, yaitu sosialisasi manajemen pakan ternak serta pembuatan pakan fermentasi terhadap pemecahan masalah dan pemberian solusi di desa Sambung Wetan. Kenapa harus kayak gitu? Jadi menurut kita, dinas terkait atau para pelaku usaha ternak yang ada di Sambung Wetan perlu memberikan sosialisasi betapa pentingnya manajemen pakan ternak yang baik untuk di wilayah Sambung Wetan, Kecamatan Kembaran itu sendiri. Terus sosialisasi itu akan berupa apa sih? Mungkin sosialisasi manajemen pakan ternak yang baik mungkin bisa berisikan tentang pembuatan fermentasi pakan untuk cadangan makanan di saat musim kemarau yang panjang atau musim penghujan yang panjang, begitu. Baik, masuk ke kesimpulan materi kami. Yang pertama, permasalahan peternakan yang terjadi berubah jarak panjang dengan pemukiman, tidak adanya pengolahan limbah kotoran hewan, serta kurangnya ketersediaan pakan ternak berupa hijauan. Kemudian kesimpulan yang kedua yaitu metode yang digunakan berupa penetapan skala prioritas dan media yang digunakan berupa media visual audio. Kemudian masuk ke kesimpulan yang ketiga, pemecahan masalah serta solusi berupa sosialisasi manajemen pakan yang baik serta pembuatan fermentasi pakan. Sekian presentasi dari kelompok kami. Selanjutnya yaitu masuk ke sesi tanya jawab. Bagi yang ingin bertanya, silakan ajukan pertanyaan. Terima kasih. Izin bertanya ya Mas, alasan mengapa petani ternak di desa Sambung Wetan tidak mengolah kotoran ternaknya jadi pupuk organik itu kenapa ya Mas? Baik, terima kasih atas pertanyaannya Mbak Elizabeth. Kami pamit terlebih dahulu. Selanjutnya, apakah ada yang ingin ditanyakan kembali? Izin bertanya, apakah kepala desa atau pengurus yang ada di desa itu melakukan sosialisasi tentang peternakan tersebut? Baik, terima kasih Mbak Siti sudah bertanya. Kami akan berdiskusi sebentar. Oke, saya izin menjawab terhadap pertanyaannya Mbak Elizabeth. Alasan mengapa petani ternak di desa Sambung Wetan tidak mengolah kotoran ternaknya menjadi pupuk organik? Oke, berdasarkan diskusi dari kelompok kami sendiri tadi, kelompok kami menyimpulkan bahwa petani ternak di desa Sambung Wetan
tidak mengolah kotoran hewan ternaknya, dikarenakan para petani masih kurang pengetahuannya tentang cara pengolahan limbah kotoran hewan ternak untuk dijadikan pupuk organik ataupun semacamnya, ya, seperti itu dari kelompok kami. Oke, saya akan menjawab pertanyaan dari Mbak Siti ya. Pertanyaannya, apakah kepala desa atau pengurus desa melakukan sosialisasi tentang peternakan? Menurut kelompok kami, setelah berembuk ya, jawabannya kepala desa atau pengurus desa Sambang Wetan tidak melakukan sosialisasi kepada peternak, melainkan hanya kepada kelompok wanita tani, sehingga pengetahuan tentang peternakan masih sangat kurang di desa tersebut. Terima kasih, sekian presentasi dari kami. Kami memohon maaf atas kesalahan kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.